Halo bro, selamat datang kembali di Warna Channel. Malam ini narasumber gua adalah, jangan aneh mulu dong, bikin grogi aja ya. Baby Seluler. Namanya adalah Bang Kori selaku owner dan teknisi Baby Seluler. Untuk lebih jelasnya, langsung aja. Ini spesial loh. Warna Channel tag video malam hari hanya untuk beliau. Biasanya kita tag video malam. Langsung aja masuk ke segmen kita ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Yang pertama. Selamat malam. Malam Pak. Abang Kori. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak jauh dikit lah biar nggak ada yang komen. Iya. Oh corona tuh gitu kan. Harus jaga jarak lah ya. Iya betul. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Keuangannya sehat juga? Alhamdulillah sehat Pak. Soalnya kemarin ada narasumber saya yang sebelumnya badan sih sehat tapi kantong kering katanya kanker gitu. Kalau itu sehat semua ya? Sehat Pak. Selama user nebusnya cepet sih sehat Pak. Kalau usernya nebusnya lama Kurang sehat Pak. kurang sehat. Adalah kan nggak muter ya? Nggak muter lah. Ya udah langsung aja jangan basa-basi mulu ah. Kan sudah ngerokok aja baru-baru. Ini merokok dilarang untuk anak usia di bawah 18 tahun ya. Saya edukasi nih, jadi jangan ikutin nih, nggak baik. Saya juga ngerokok. Oke bang, nama asli siapa sebenarnya ini? Bang Kori ini. Nama asli Kori sih. Nama asli Kori. Saya maunya kamu yang menyebutkan loh. Meskipun saya tahu, biar netizen tahu nama aslinya. Nama asli saya sih Kori bang. Saya maunya kamu yang menyebutkan. Nama asli siapa? Emang lagi diinterogasi polisi ya? Pak? Iya, nggak apa-apa. Pakai nama asli. Nggak apa-apa dong ya, biar netizen tahu dulu. Karena abang ini kan orang berpotensi masuk di dunia teknisi. Ada komunitas apa namanya tuh? Test point Bang. Oh, Test Point. Teknisi ponsel Indonesia. Oh, ya itu. Makanya biar netizen tahu siapa sih owner DB Seluler ini. Namanya Biantara Bang. Biar tahu nama anak lo. Nama anak gue ya. Cocok aja lo. Perkenalan dong bisa 10 menit nih. Oke guys, langsung aja. Nama aslinya Ari Dwi Ari Dwi Yanuar Kurnia. Panjang banget namanya. Sama Adik Eka aja ya. dipakai itu adik Eka Adi. Kamu tuh adik saya, tuan saya kok. Iya benar. Namanya Ari Dwi Yanuar Kurnia, dipanggilnya Kori. Mungkin dia dulu pinter ngaji, tapi dulu. Kalau sekarang pinter main solder gitu kan. Nama Ari Dwi Yanuar Kurnia. Selanjutnya, DB Seluler ini apa sih? Tukang jual handphone yang pakai aplikasi TIT tanpa DP gitu kan, atau teknisi ini tukang servis doang, tak dilempar lagi atau gimana? Jelaskan, DB Seluler ini apa sih sebenarnya? DB Seluler itu tempat jual beli handphone, servis handphone, aksesoris sama pulsa. Cuma dia sekarang ini dari 2017 lah ya, dia udah mulai ke servis handphone karena pencarian di Google itu per harinya udah 40.000 orang Di yang Google? mencari DB Seluler, mencari servis handphone dah. Mungkin dia cluenya apa mungkin yang keluar toko saya karena reviewnya juga alhamdulillah bagus-bagus dengan pelayanan saya gitu. Berarti konsumen puas gitu lah ya. Untuk sekitar Jakarta Timur sih insya Allah kalau nyari servis handphone terdekat keluarnya sih DB Seluler. Ya gua tahu ya, kalau servis handphone Jakarta Timur nongol lah konter lu. Yang gua tanya DB Seluler ini apa? Jangan ntar ada waktunya promo. Tempat servis Oh, tempat servis handphone. Jadi fokus ke servis handphone ya. handphone. Jual beli handphone masih ada handphone second gitu ya. Iya, kalau ada yang jual saya beli, ada yang beli saya jual. Ada yang jual saya beli, ada yang beli Saya jual, gitu. Ini podcast gua lama-lama jadi lawak ini kalau yang di sini. Gimana ceritanya ya kan? DB Seluler adalah konter servis handphone. Berada di mana? Di Lubang Buaya, Jalan Gorda nomor 12A. Udah cukup segitu aja, ntar gua taruh di deskripsi. Iya, benar. Jangan promonya jangan kepanjangan, ntar gua taruh, tenang aja ada udah. Biar pada servis dulu kan intinya begitu kan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, perjalanannya gimana DB Seluler ini? Di situ aja sih nggak jalan dia, karena tokonya nggak pakai kaki. Jadi di situ aja. Jadi tokonya tidak jalan. Historinya gimana? Bingung nggak lo? Mau Karena bukan lawan handphone apa lagi? dia hanya toko, nggak ada Iya. running tag-nya, nggak ada historinya. Kalau ada story ya jalan. Tadi dulu gua pikir dulu. Perjalanan dilawakin, histori dilawakin. Apalagi ya?
Jadi perjalanannya. Nah gitu ngapa? Makan basi lo lah. Ya gimana perjalanannya di seluler ini dari sampai Buka 2013, buka sekarang 2021, udah berapa tahun tuh? 8, jangan ngomong itu gue pintar kok. Jalan 8 lah ya. 8 tahun. Lika-likunya ya ada. Nggak pakai jalan 8 tahun. 8 tahun. Lika-likunya apa tuh? Ya orang usaha naik turun. Apanya nih yang naik turun? Apanya ya? Lagu itu. Lagu ya. Oh boleh turun naik ya. Apanya yang naik turun? Omsetnya, orangnya naik turun Konsepnya, genteng orangnya gitu. juga. Orangnya sih nggak naik-naik, segini aja karena pendek kan. Iya. Kalau naik lo udah jadi tentara. Iya. Oh itu lain lagi Pak. Ya skip. Itu lain lagi tuh. Ya. Jadi perjalanannya ya mungkin yang tahu gitu ya. Ada dulu pernah namanya gua dikeroyok gitu ada. Gara-gara salah paham mungkin ya, lebih ke salah paham. Kok perjalanan jadi dikeroyok pertanyaan? Ada dikeroyoknya. Oh perjalanannya ya itu asam manis aja. Ya, asam manisnya gimana? Ya itu manisnya rame ya kan. Pahitnya ya pernah dikeroyok. Manisnya perjalanan Debbie Seluler ini itu harus ntar di akhir perjalanan ini. Maksud gua gini, Gimana? lo dari awal kan gua tahu dulu kan kerja TLSPG ya kan, bawa SPG ke sono sini, nggak usah sebut produk ya kan. Sampai lo jadi teknisi ini perjalanannya gimana? Apa lo kursus atau lo otodidak nonton di YouTube ya kan, cara benerin handphone gini Ya, sampai gua- lo jago gitu. Dulu gua sales. Sales provider lah. Sales provider. Hantu pemasaran. Pemasarannya. Hantu pemasaran saya tuh. Iya benar. Ya, sales provider ini SL apa gitu ya. Terus gua buka kontrak. Yang awalnya mungkin pulsa ya, karena Pulsa. punya link di dunia provider pulsa terus. Belum ngerti servis handphone. Gua belajar tuh sama teman gua di Pondok Gede. Dulu cuma Pondok Gede, gua belum ke pusat proses Selitan belum. Pondok Gede. Lemes banget kayak belum makan, ini tuh nggak mau ngomongnya. Netizen biar denger gitu. Oh, netizen biar benar ya? Biar dengar. Dengar ya? Ya, buka kantor ya. Perjalanan gua panjang sih. Manjak. Disingkat aja. Singkat aja. Yang penting ada nih di konten gua gitu. Perjalanan Debbie Seluler itu jadi gua merintis dari nol sampai sekarang. Alhamdulillah membaik lah. Alhamdulillah. Ya. Itu perjalanannya. Simpel sekali ya. Perjalanan merintis dari nol sampai akhirnya sekarang membaik. Iya. Jadi perjalanan gue itu ya kalau cerita panjang ya. Gue pernah disegel, gue pernah dikeroyok. Kalau manisnya ya mungkin ya duit gue banyak. Manisnya itu. Manisnya sekarang. Iya. Berarti dari semua kepahitan sekarang lo dapat manisnya Ya, gitu. alhamdulillah gitu kan. Nah, sedikit kisi-kisi aja guys, nggak usah dia jelasin muter-muter. Maksud dia dikeroyok ini jadi pernah ada user yang cari-cari masalah lah gitu ya. Nah, Ceritanya seperti itu. Anak ini, ya bukan anak ini. Kawan gue ini sampai masuk di apa namanya bro? Belum viral itu Pak Uya itu pagi-pagi pasti TV, happy. Global TV. Sampai masuk belum viral itu ya, gara-gara lu dikeroyok itu ya. Ya. Ya gitu guys, jadi ya asam manisnya itulah Debbie Seluler perjalanannya. Alhamdulillah beliau ini sekarang kalau lu mau servis handphone lu cari di Google pencarian nomor 1 di Jakarta Timur ya nomornya ini Debbie Seluler Abang Kori ini. Iya benar. Yang reviewnya alhamdulillah bagus lah. Nah gua mau nanya Bintang 5 semua. ya alhamdulillah itu bintang 5 lu bintang sendiri bikin? Enggak. Oh enggak, Itu murni kepuasan user. murni kepuasan User user. atas pelayanan Debbie Seluler. Bagus berarti ya, Ibu alhamdulillah. menjaga. Ya, jadi teman-teman juga, termasuk kawan-kawan gua ojol, kalau ada yang merusak bisa cari Debbie Seluler atau tulis saya servis handphone Jakarta Timur nanti nongol. Gua promoin dia mulu ini. Ya, oke lanjut ya. Kenapa bisa lu jadi teknisi? Nah. Awalnya gue mencoba. Awalnya gue nggak zamannya dulu zamannya BB. Android belum ada pak. BlackBerry. Ya 2013, 2014 TBB ya. BB. Terus? BB, Nokia, dulu zamannya BB. Nah, gue belajar servis itu yaitu dari yang namanya lubang cas. Terus kok nggak usah ngecas nih gitu kan?
Nah, gua masih ngoper tuh, masih jadi calo lah gua. Nah, Calo teknisi lah ya. tapi konter udah buka ya, Udah konter buka. handphone. Nah, Buka. ada orang servis boleh. Gua lempar ke dalam gua lempar. Ya. Nah, suatu saat itu gua penasaran sih, gua bilang, gimana sih bang cara nyervis? Begini nih, lu beli namanya blower, power supply, Alat toolsnya ya. toolsnya tuh ampometer, solder, obeng, tali jumper, bla bla dan lainnya lah ya. Itu yang tadi yang pokoknya aja kan. Akhirnya gue beli tuh, cuma gue belum berani nyervis karena kan awal nyervis itu lu harus bisa namanya ngebongkar handphone, ngebongkar casing, jadi sebuah mainboard. Itu kan banyak lapisannya kan, casing lah ya. Zamannya BB tuh casing itu emang agak susah, apalagi Gemini ya kan. Tuh, apalagi kalau yang bongkarnya susah, apalagi yang keyboardnya udah agak rusak, itu bisa berundul. Sekian cerita. Singkat cerita. Singkat cerita. Mas Oki, videografer tolong tutup pintu itu. Singkat cerita. Siap bang, siap. Bakar rokok biar relax Mas Oki. Udah kayak temen saya nih kalau tidur aja. Itu di slot apa diakalin kayak ganjil-ganjil kayak apa kayak. Siap bang. Ya, gua diajarin Ya, namanya Pak Gede. Dulu di Pondok Gede nama tokonya Bali Sel. Ini netizen kalau yang orang dulu nih tahu Bali Sel. Itu di Pondok Gede terkenal ya. Dia punya 3 toko. Lu belajar dari dia? Gua belajar dari dia, nama teknisnya Bang Adit dulu. Bang Adit. Nah, yang punyanya Pak Gede. Berarti awal lu belajar untuk bongkar handphone dengan Dari Bali Bali Sel. Sel. Tapi masih ada konternya itu sekarang. Alhamdulillah udah tutup Pak. Alhamdulillah udah tutup. Iya. Kenapa? Itu kita nggak tahu lah itu cerita dia. Tapi maksudnya kenapa apakah dia ada usaha lain apa gimana gitu? Padahal kan dia yang mengajarkan lu. Iya. Kayaknya sih dia karena dia udah tua ya, mungkin pensiun kali ya. Pensiun jadi teknisi. Dia umur udah 50. Duitnya udah banyak juga. Dia udah punya rumah, udah punya mobil, Hasil teknisi. teknisi. Kayaknya lu juga udah punya deh. Amin, amin. Dan gue juga tertarik jadi teknisi kan lu ngajak gue juga kan. Nah, ini cerita lagi nih. Iya. Gimana gue bisa jadi teknisi? Ya balik lagi tuh ke Balik laptop. lagi tuh ke laptop. Mana laptopnya? Gua bawa servisan Gemini, Hah? ganti konektor. Ke Bang Adit. Adit, gua liatin dia ngeblower bread. Oh begitu caranya. Nah, ada servisan lagi masuk, gua beli partnya sendiri. Toolsnya udah punya dong tadi Ya udah lu gabung di tools itu Gua beli. beli. Nama toko spare part kalau udah lu kubu. Itu murah deh. Di mall mana deh? Nah, cuma 2.500 Apa itu? konektornya. Oh, konektor dasarnya KBB. Makanya mahal ilmunya. Iya. Nanti akan gua tanyakan itu ntar aja. Gua belajar tuh pertama kali gua masang, belajar tuh mati HP orang. Tapi nggak mati total, mati gara-gara gua bongkar ganti port charge-nya itu. Jadi gagal. Gagal gua, akhirnya gua oper lagi ke temen-temen, ternyata ada yang short. Tapi lu berani berarti udah berani mencoba ya, walaupun gagal akhirnya lu lempar ke dia juga. Ya, ternyata cuma kebanyakan fluke. Fluke itu apa lagi? Itu Pilak bukan, fluke itu cairan untuk membantu melelehkan timah. yang di solder itu. Ada cairan tuh fluke namanya. Lu kebanyakan ngasihnya. Kebanyakan. Jadi gagal. Dijelasin Dijelasin sama Bang Adit itu. Ya udah pada putus di jumper juga kan ada Ini ilmu nih guys. ada 5 kaki itu perhatikan. nah itu ada yang putus di jumper juga. Nah besoknya ada masuk lagi gue belajar, akhirnya gue bisa. Lu coba lagi akhirnya bisa. Nah dari situ gue udah bisa Tahu untungnya gede. Singkat cerita Iya. di situ gue mulai belajar sama para teknisi. Jadi gue sebenarnya nggak kursus bro, otodidak. Nah, tapi otodidak gue bertanya terus sama yang senior, nggak sotoy. Otodidak gue nggak sotoy. Mungkin kalau zaman sekarang kebanyakannya sotoy, tapi kalau gue nggak. Jadi maksudnya nggak sotoy itu nggak mau bertanya. Jadi lu tahu dari Google, tahu dari YouTube. Itu otodidak juga kan? Iya, betul. Kalau kita sotoy malah mati handphone. Iya. Nah, kalau gua otodidaknya ya bertanya Sama teknisi yang senior. Nah, di situ gua bisa. Jadi 2016 gua udah mulai, alhamdulillah udah mulai mahir lah. Zamannya keluar tuh Android tuh Samsung, Galaxy V. Itu
terus yang Samsung yang kecil tuh apa ya, pokoknya Samsung lah dulu udah Galaxy V lah yang paling Android Kalau di tenor-tenornya akhirnya lu udah mulai mahir, servisan lu handle sendiri semua. nah ini sendiri semua yang nggak terlalu susah. Yang susah Kalau yang masih berat gua. masih gua ke temen gua. Itu sampai sekarang pun masih kayak gitu ya. Sampai sekarang kalau yang gua nggak punya alat, gua ngoper ke temen gua gitu. Tapi yang gua yang punya alat, Udah kerjain gua sendiri. sendiri. Lanjut dengan selanjutnya biar nggak terlalu panjang. Kenapa servis handphone itu mahal? Ini pertanyaan perwakilan netizen. Gua sebagai di sini host Warna Channel, aduh, kenapa servis handphone itu mahal? Padahal spare partnya murah. Bagus itu pertanyaan. Itu netizen, saya mau wakil netizen ya. Dan dia jangan sini sama saya. Lu maunya murah aja, tergitu lagi. Jadi kalau spare part netizen itu bisa ngelihat di online harga spare part. Murah-murah memang. Ya kayak mungkin fleksibel casan, fleksibel on off, atau LCD Ya. atau speaker. Kalau di sini agak mahalan tuh. Cuma kan tetap dihitungnya murah lah. Ya, Dibanding ke toko Benar ya. handphone kan. Kenapa sih bisa mahal? Nah, gue contohin dulu satu nih ya. Karena ini pertanyaan netizen, sorry gue potong, gue contohin satu. Karena yang dibilang kenapa bisa mahal? Contoh LCD harganya 170. Kenapa masuk konter jadi 3,5 kalau beli di konter itu? Ya kan? Kalau kita bawa sendiri beli 170, setahu gue kalau nggak salah lu minta gocap ya itu ya. Jasa pasang. Jasa pasang kalau bawa ini. Kenapa kalau lu yang berikan jadi 3,5 2 kali lipat? Ini pertanyaannya. Satu tuh ada garansi, dua resiko. Nah yang ketiga itu jasa kita. Ilmunya yang mahal. Iya. Berarti tukang servis handphone atau teknisi ini nggak jauh beda sama tukang skotlet ya. Skotlet itu murah loh per meternya, cuma ilmu pasangnya itu yang kita nggak bisa. Dia punya ilmunya jadi mahal di situ. Iya. Kadang-kadang kan ada kenapa sih kok mahal banget ya spare part yang murah ya? Karena kalau lu nggak pakai garansi sebenarnya semua murah. Yang mahal itu kan garansinya. Oh berarti counter servis handphone Kalau kalau nggak bicara kasarnya ya yang gampang dicerna menjual garansinya. Iya. Makanya harga bisa sampai melonjak 2 kali lipat. Kalau dia bawa alat sendiri nggak ada garansi. nggak ada garansi, Oh. kita hanya jasa pasang doang kan. Hanya oh. modalin keluarin bongkar handphone dia, Ya. terus ngebautin, terus kita kasih lem, itu murah. Cuma nextnya atau satu hari berikutnya ngeblank atau nggak bisa disentuh, itu bukan tanggung jawab kita lagi kan, kita hanya pemasangan. Iya. Nah, tapi kalau kita yang ngerjain barang dari kita, otomatis kita kasih garansi. Oh. Rusak begitu kita ganti. Jadi mahalnya itu karena garansinya dari Garansinya. si counter service ini. Kalau untuk pergantian part ya, ya kalau untuk kayak handphone mati itu beda lagi, mahalnya di mana? Yaitu di ilmu. handphone mati mahalnya di ilmu yang tanpa part pun. Nah ini berarti itu ya netizen kenapa mahalnya karena garansi. Selanjutnya yang lu bilang tadi di part atau handphone mati itu di ilmu. Kan ada istilah nih software hardware dalam dunia handphone itu gadget lah ya. Maksudnya apa sih software? Ini software bang. Oh ini hardware yang kena bang. Kalau software itu ya program dia perangkat lunak. Kalau hardware itu perangkat keras. Nah, kita bahas softwarenya dulu. Kalau software itu perangkat lunak, ya mengenai apa namanya? Kayak lu lupa pola itu software. Lupa pola itu software. Nah, lu bootloop software. Software. Terus pokoknya mengenai program yang nggak perlu beli ini mungkin ya, nggak perlu beli barang gitu. Mungkin nggak perlu beli barang, tapi ada beberapa program yang harus zaman sekarang nih, handphone sekarang harus online. Kita harus bayar, nggak gratis kayak zaman dulu. Apa di share. Sekarang nggak bisa, karena apa bayar online. Oh misalnya kayak komputer itu kayak Windows dulu kan masih bisa download. Sekarang Windows berapa gitu kita harus beli kayak gitu. Bisa, hanya kalau Windows kan yang asli sama yang krekan. Karena sekarang pun kan masih gratis gitu. Iya. Kalau yang original kan memang harus bayar. Tapi kalau program handphone ini bukan masalah itunya, dia programnya itu harus online dalam arti lu harus ke gerainya. Jadi si teknisi itu punya koneksi ke gerai, ke center. Nah kita bayar ke orang dalam biar dia gerakin. Tapi kalau netizen punya dus atau punya apa, mendingan gua saran ke senternya aja. Ke senternya langsung. Lalu Samsung ke Samsung. Atau ke Xiaomi. Tapi kadang-kadang netizen ini malesan gue lama, ngantri. Terus apa-apa
pasti mahal. Ya. Kalau di toko-toko kayak gitu kan bisa nawar, Ya. itu murah. Itu berangkat lunak. Nah, hardware ya? Program lah, kalau software Software itu program. Ya. Kalau hardware itu ya mesin berangkat keras. Ya seperti LCD itu nggak mungkin. Nah, netizen tuh sering bilang tuh kalau kayak pokoknya selain kerusakannya yang menyangkut pautkan dengan program, itu 100% data lu nggak hilang seharusnya sama teknisi. Itu pastinya nggak hilang. Data handphone Nggak bakal hilang kalau tidak mengenai dengan software. Karena hardware itu kan beda sama software kan. mungkin contohnya gini, kalau kita ganti LCD ya file manager lu nggak kenapa-napa. Contohnya gitu ya. Tapi banyak netizen nanti takut hilang ini itu 100% saya jamin nggak bakal hilang seharusnya. Karena tidak berhubungan. Tidak berhubungan, betul. Nah, ini edukasi nih, jadi netizen biar tahu kalau ganti Betul. hardware Tidak ada hubungannya dengan software. Jadi software aman, apa kayak kontak apa itu aman. Kecuali hardware yang berhubungan dengan hardware ada. Hardware yang berhubungan software kali. Hardware berhubungan dengan software ada. Nah, karena bapak kelihatan ngantuk, coba diminum dulu pak. Ini seger loh. Iya benar. Spray. Nah, ini khusus buat bapak. Sebenarnya saya nggak jual Sprite. Iya. Karena saya tahu bapak minuman sukanya Sprite, saya sediain Sprite. Luar biasa ya. Oke guys, promo biasa dikit. Buat lo yang ada di Jakarta Timur, lo butuh tempat nongkrong, hangout, obdas, segala macam, datang aja ke tempat gue nih. Roti bakar Sujaya Warna. Gua tersedia di GoFood dan GrabFood. Biar nggak dia doang yang promo, ya kan? Banyak varian menunya. Setiap video gua selalu gue sebutkan. Klik aja roti bakar Sujaya Warna. Rasa bintang 5, harga kaki 5. Thank you. Bang, kok gua nggak dibagi bang? Itu jatah lu ada 2. Mana bang, agak ada. Minta lagi sama bunda di bawah. Jangan bikin pusing, cuman air doang. Teriak aja bun, air gitu. Jadi gitu. Ya. Hardware itu tidak ada hardware yang Berhubungan berhubungan dengan software. Seperti ICMMC. Hanya itu aja sih sebenarnya. Tapi Nah itu, selebihnya iya. selebihnya kayak IC power. Terus lu ganti masalah sinyal tuh IC-PA atau RF atau WTR. Kayak konektor, kayak tombol on off, Ya. tombol volume, Hardware itu tidak sangkut pautnya dengan software. tidak Jadi berhubungan. 100% data lu nggak hilang. Tapi kalau data lu sampai hilang, itu berarti ada sangkut pautnya sama software. Tanda tanya. Itu Harus dipertanyakan. ya, kok kenapa datanya hilang? Iya. Karena Ada pergantian IC power itu tidak ada sangkut pautnya dengan software. Itu. kalau MMC. Nah ini gue mau tanyain lagi nih, pertanyaan selanjutnya. Itu mahal ya MMC itu? Bener? Apakah dia itu fatal dia handphone apa gimana sih? Kalau kita, wah ini kena MMC-nya ganti mahal. Itu Supaya MMC netizen itu tahu biar netizen tahu. MMC itu tempat penyimpanan program. Tempat CPU yang memerintahkan. Jadi MMC itu tempat kalau orang bilang room RAM. Nah, itu tempatnya di situ. ROM berapa? Adanya di MMC itu. MMC itu tempatnya program. Makanya gue bilang kenapa dia ada sangkut pautnya sama software. Karena program ya. ditempatkan di MMC. Nah, sampai sekarang nih penyakitnya kebanyakan MMC dan ada keluaran baru sampai sekarang ini bukan MMC lagi, UFS. Dia udah lebih bagus lagi. Nah, itu lebih mahal lagi. Itu gantinya MMC jadi UFS itu. Iya, untuk handphone yang keluaran sekarang nih A70, Samsung A70, A30s, pokoknya keluaran Penyempurnaan lah itu ya. Nah, jadi bagus lagi. Itu lebih mahal lagi nanti jadi lebih handphone. mahal lagi. Mungkin lebih baik beli handphone baru daripada ganti gituannya gitu ya. Bisa jadi. Kenapa mahal? Kenapa? Dari modalnya aja untuk MMC bisa cek deh di online berapa. Nah, untuk jasanya sendiri aja itu kalau untuk pemasangan aja bisa 250.000 di luar part. Itu udah pemasangan, cetak sama program. Tuh, kenapa bisa mahal? Nah, kenapa mahal? Itu tergantung RAM lu. Kalau RAM lu kecil, Ya. itu murah. Tapi kalau RAM lu besar, itu mahal. Karena yang diganti, gue bilang apa? RAM lu yang diganti, tempat penyimpanan program. Semakin gede RAM semakin mahal harga MMC-nya. MMC-nya. Oh, gitu jadinya netizen. Semakin gede RAM-nya semakin mahal harga MMC-nya. untuk servisnya. Oh, begitu. Sebelum gua ke tips-tips dan kesan pesan, karena udah lumayan lama Gua mau juga. nanya dong bang. Apaan tuh?
Apa itu sistem operasi bang? Nah, itu titipan nih videografer gua, apa itu sistem operasi katanya? Sistem operasi itu ya bersangkutan pautan dengan namanya MMC sama CPU. Nah, kalau di komputer tuh ada C ada D. Ya, Nah, di handphone ini C-nya itu ya RAM. untung bukan C lo sebut. Kalau C sama D, tangan dalam. Oh iya, bukan C ya. Ya. C dan D. Ya. Kalau di handphone itu RAM. Kalau di komputer sistem operasionalnya Sistem operation. ada di C, C. kan? Ah. Kalau di handphone ada di RAM. Nah, di mana itu nanti yang memerintahkan itu ya CPU. Nah, Berarti ketika C-nya rusak, gantilah MMC-nya. Abang bertanya kan, apa itu sistem operasi? RAM. Sistem operasi itu untuk memerintahkan gambar tampil, gitu, YouTube bla bla bla, suara tampil, kamera tampil, itu. Pendukung chipset mungkin gitu ya? RAM ini. Iya betul Betul. Kan, kalau chipset kan otak. Nah, Ini RAM-nya pendukungnya. kayak di laptop kan dia modelnya terpisah, chipset sendiri, Iya. RAM sendiri, CPU sendiri, GPU atau apalah bla 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 sendiri. Kalau di handphone dijadiin satu sistem operasionalnya. Cukup mengerti? Ya bang, terima Terus, kasih bang, terima kasih. Oh, ya. Satu pertanyaan titipan sebelum kita ke tips dan kesan-pesan titipan nih dari tim kreatif gua, Bang Cimeng Kauripan. Orang udah pulang besok kerja dia nanya kenapa, jadi dia nih gini suka ini bro, apa Penasaran? handphone, dia penasaran kayak dia ganti-ganti ROM. Handphone dia baru nih yang baru keluaran, ganti ROM. Kalau Xiaomi kan dia cari ROMnya yang enteng. Dia nitip satu pertanyaan sama gua, kenapa kalau handphone black market itu suka hilang 4G-nya? Karena dia itu balik lagi ke program software programnya. Kalau untuk hardware sama. Untuk black market ya, black market itu lebih yang sering hilang 4G itu lebih ke Xiaomi ya. Ya, memang dia juga handphone Xiaomi. Nah, Spesifiknya kita sebut Xiaomi ya. Karena dia garansinya nggak resmi ya. Resmi itu diprogram di Indonesia. Nah, kalau resminya nggak resmi, yang black market itu dia room Cina. Dia diprogram langsung dari sananya. Kenapa? 4G-nya hilang. Tapi kalau untuk ada serinya MTK tuh beberapa lu ubah aja untuk lokasi negaranya ke Singapura, pusat data internet kan Singapura tuh, Ya. semua Singapura dulu kan. Nah, lu rubah itu keluar 4G lu untuk beberapa Xiaomi yang MTK, tidak semua Xiaomi ya, untuk beberapa Xiaomi. Untuk beberapa tipe lah. Kenapa kok bisa hilang? Ya. Bukan hilang Itu sebenarnya. pertanyaannya. Karena ditolak sama pemerintah kita, gitu. Karena handphone black market Karena programnya bukan program dari kita. dan nggak ada pilihan bahasa Indonesianya biasanya. Iya, karena Adanya English. Gitu. Iya, betul. Tapi kalau lo programnya lo software ke program global, itu muncul. Itu bro. Itu biasanya di Redmi 3S. Kalau lo update MIUI-nya itu pasti hilang. Kalau lu bukan garansi resmi, kalau lu garansi resmi, lu update MIUI tetap ada aman. Tapi kalau nggak resmi, selain tang gitu, insya Allah hilang. Insya Allah hilang. Insya Allah tuh 4G-nya hilang. Tapi yang sering tuh penyakit hilang tuh Redmi 3S, Note 3, Note 4. Kemarin kejadian itu Note 4. Note 4. 4-nya hilang. Karena mungkin dia udah terlatih ya di root ya. Iya. Karena di root nggak bagus, sekarang rusak. Itu tadi abang yang nanya sistem operasinya dia jebol. Oh, menurut itu merusak sistem operasi. Iya, dijebol. Jadi virus mudah masuk. Tuh. Jadi handphone pun sebenarnya Dia acak-acak lah ya. mindset dia enteng. Iya, Padahal sistem operasinya tambah berat. Hmm. Karena bukan sistem aslinya yang lu masukin. Sistem custom. Iya, custom room. Jadi tambah berat. Cuma mindset orang, aku di custom aja biar enteng. Iya. Padahal sebenarnya nggak enteng. Sebenarnya apa ya? Kalau bicara software, ya editor lah yang tahu, ngedit, diedit aja. Ya. Sebenarnya dasarnya hardware-nya itu tetap itu. Maksudnya tetap itu, lu Ya, mau merubah tapi kayak gimana, lu mau dimodifikasi lah gitu. Iya, lu mau merubah apalah sepertinya. Tetap aja hardware-nya itu. Cuma programnya aja lu ubah. Iya. Kinerjanya sebenarnya kalau lo tahu ya itu aja, yang mesin itu yang lo kerja, sistem operasinya, sistem operasi dasarnya itu. Tapi kalau aku pengen kalau Gojek
tuyul Ya. mungkin. Nah itu karena dia pakai bantuan GPS pack ya. Spek GPS. Karena ya. dia mainnya ke GPS bukan ke sistem operasi Iya, sebenarnya. jangan boleh GPS-nya. GPS-nya Nah, itu beda lagi. jangan terlalu banyak dibahas. Iya benar. Masih. Iya. Takut ada yang kebenet. Iya, itu dia. Oh, jadi begitu ya. Nanti mungkin lebih diedukasi untuk Bang Cemeng ya. Itu Bang Cemeng jawabannya. Karena udah balik besok gawe. Itu jawaban soal pertanyaan tadi, kenapa handphone black market code-nya hilang. Oke, buat penutup karena udah malam juga nih. Besok kuliah apa? Kuliah bang. Oh, kuliah. Berarti kita tutup aja. Tipsnya supaya handphone awet untuk para netizen. Nih, handphone saya nih. Hah? Handphone saya udah lama nih, bukan gara-gara gua teknisi ya. Hah? Handphone kalau nggak lu neko-nekoin, Hah? itu awet. Sumpah. Neko-nekoin diapain nih? Ceburin ke air. Jadi aplikasi yang dasarnya bawaan jangan lu hapus. Kebanyakan orang menu-menu ini Iya, lu install, lu berhentiin, lu stop paksa. Iya. Itu merusak Sistem sistem operasi. operasi yang tadi tanya nama abang. Oh. Apa namanya? Bang Oki. Bang Oki. Jadi kalau lu berhentiin paksa, Mhm. lu merusak sistem. Jadi biarin aja. Biarin Walaupun aja. menemuin RAM biarin Nah, aja. selama itu masih bawaan sistem operasinya. Bawaan handphone itu. Iya, tapi kecuali lu download, setelah lu beli lu download WhatsApp, game bla 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 bla, itu lu mau hapus nggak apa-apa. Gua nggak apa. Dan biar awet lagi, kayak RAM gua 4. Dia minimal lu kasih space itu 500 deh, kalau nggak 1 giga kalau lu memang nggak perlu banget 1 giga kalau lu pakai memori. Space dari RAM-nya. Space dari RAM-nya. Jadi ya balik lagi seperti komputer. Ah. Komputer kalau C-nya udah merah, Iya, pasti betul. error banyak. Iya. Pasti lemot, pasti nge-hang. Sama kayak handphone. Ketika RAM-nya lu pepetin banget, sisa berapa ratus MB, iya. sekian, itu pasti Ada aja. kemungkinannya larinya ke MMC. Kemungkinan larinya ke MMC, entah bootloop, entah nge-hang, entah kamera nggak bisa jalan, pasti sistem operasi dia itu akan terganggu karena ruang lingkupnya dia sempit. Jadi saran gua kalau untuk sistem operasi biar aman, biar nggak bootloop, biar nggak nge-hang, kalau sudah mau penuh foto atau video kayak gua nih pindahin ke flash disk, Pindahin ke kartu memori atau aplikasi yang nggak perlu lu pakai setiap hari lu uninstall, ketika lu perlu aja lu install lagi. Untuk hardware-nya biar awet, kalau ngecas pakai casan yang nggak original diusahakan jangan ditinggal tidur karena dia arus tetap masuk. Lu tidur jam 1 malam, lu bangun jam 10, colokan tetap pasti bangun HP kok mati gara-gara dicas. Nah, karena listrik lu masuk terus karena kepala casan lu nggak original. Tapi kalau lu pakai yang original, lu mau 24 jam itu listrik nggak masuk ke handphone lu. kalau sudah penuh dia akan stop. Akan stop. Berarti kita tidak ada tanda petir. tips ini salah satunya adalah gunakan part original. Salah satunya supaya awet. Ya, untuk sistem dimaksimalkan, Di RAM-nya disisain, sama ROM-nya disisain. RAM disisain, jangan penuh-penuh, Iya. pakai part aslinya, Ya. gitu ya. Insya Allah itu HP lu nggak ngeluarin biaya untuk servis ya. Seperti itu. Aman. Tapi kalau lu ngeyel emang gua. Tapi saran gua sih, gua pakai handphone yang sampai pecah, sampai ini. Nggak pernah sih namanya. Gua kalau udah ngehang pasti gua hapus. Jadi nggak pernah namanya bootloop. Nggak pernah namanya gua ganti lubang cas udah hampir 5 tahun nggak pernah. Karena gua pakai kepala casan yang original. Lu mau kabel apa aja bebas. Pakai Yang part penting kepalanya. asli, kepalanya yang asli, Asli. jadi biar aman. Oke guys, kayaknya udah kelamaan nih. Jadi kalau mau tahu lebih lanjutnya soal perhandphonean lah, Masih gitu. banyak sebenarnya kita bahas ya. Ah. Masih banyak nih. Ya, nanti episode selanjutnya. Iya, benar. Jadi biar Nanti kalau di sini banyak yang bertanya, Bang, gini, cara gini. Ntar kita bikin tutorialnya, bro. Jadi untuk netizen, kalau lu mau bertanya lu isi di kolom pertanyaan. Komentar. Komentar. Kolom komentar buatlah pertanyaan. Buat pertanyaan. Ah. Nanti next gua hadir lagi, gua jawab Ya. dengan Mau- maksimal mungkin. Kamu mau undang? Ya iya ya. Oh, ya. Ini dia. Pasti gua undang lagi. Kalau banyak pertanyaan, jadi Jadi- caranya gimana, akan gua undang lagi. Nah, kalau mau tahu lebih lanjutnya,
untuk banyaknya perhandphonean bisa subscribe, nanti gua taruh di bawah nih channel beliau DC 1801. 1801 itu kring, halo, pizza apa fried-chicken? Pizza fried-chicken. Hah? Salah Iya. Pak. Bukan. Kenapa lu namanya DC 1801 bro? Tanggal lahir anak Pak. Oh, tanggal lahir anak. Gua pikir kring, pizza atau fried-chicken, bukan ya? Nah, jadi nama YouTube beliau channelnya DC 1801, nanti kita taruh di bawah. Di situ banyak tutorial-tutorial. Jadi untuk para Gojek, netizen yang lain, Ah. user-user, kalau lu ada keluhan handphone, lu subscribe deh channel ini Dan biar channel lu bisa bertanya. Iya. Channel lu aja lu subscribe. Iya. Jadi gua datang sini. Iya, lu udah tenar, lu udah banyak ribuan yang nonton, udah biar gua aja. Bener. Iya. Jadi lu tanya aja Ah. di kolom apa? Komentar. biar lu gua undang lagi ya. Iya, gua dibayar. Sama-sama pansos. Iya, benar. Iya. Jadi kalau lu sama pansos. lu pengen nanya harga servis berapa di gua, bla 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 bla. Nanya ke gua. Nanti di episode berikutnya. Ah, nanya ke Jadi gua. lu subscribe sekarang. Iya. Biar lu bisa bertanya Ah. dan lu bisa tahu harga servisan. Iya, nanya ke gua. Nanya ke lu ya? Iya, gua pelantarin ke lu, gua Iya. dapat komisi. Bener bener. Simbiosis mutualisme. Iya, Dan bener. tas dulu kita Bener. sama-sama pansos. Bener. Mampir ke channel beliau, banyak tutorial-tutorial untuk benerin handphone. Banyak Banyak. untuk bertanya harga sama pengetahuan handphone, subscribe channelnya. Iya. Warna channel. Gini Biar dong. diundang. Iya, gini dong. Ah, tuh cakep tuh. Oke. Pesan-kesannya, penutup. Pesan apa sih? Pesan dan kesan. Itu apa itu? Selama lu jadi teknisi dan untuk teman-teman tes point Indonesia. Tes point apa tes point? Tes poin. Oh, tes point bukan tes point yang buat Bukan, oh, bukan. bukan. Teknisi ponsel Indonesia. Pesan kesannya apa? Dan untuk para netizen supaya handphonenya Itu ya tadi udah. udah ya tadi ya. Ya berarti pesan kesan selama jadi teknisi. Apa itu ya? Gua nggak tahu ya. Pesan Hah? apa sih? Pesan dan kesan. Pesan tuh gimana tuh pesan? Tadi udah tips untuk para netizen emang. Udah. Pesan dan kesan misalnya untuk para teknisi ponsel Teknisi ini. ponsel ya. Kalau yang baru jangan sok tahu, misalnya lu gini aja gua ajarin sih. Ya Jadi, Allah, taunya soal Jangan dari doang kalau ya. tanya untuk para teknisi Nah, ini. dan banyak kan senior ini pengen banget bikin vlog gratis. Jadi yang sekarang ini kan kebanyakan orang bikin tutorial ujung-ujungnya programnya di password harus bayar. Jadi untuk para teknisi monggo ngasih tutorial dengan gratis. Gitu. Jangan ujung-ujungnya duit. Jadi berbagi ilmu itu penting. Berbagi ilmu itu harus gratis penting Iya. juga. Karena kayak yang lu belum tahu juga ntar lu bisa belajar. Iya, jadi Lu yang juga teknis gratis ya? Untuk teknisi di Indonesia ini nggak ada yang jago bro, karena handphone gua terus. Akan terus mengeksplor. Iya, jadi nggak ada yang jago. mempelajari. Iya, nggak ada yang Iya. jago. Itu pesan kesannya. Nah, Oke, gua kutip ya. untuk user pesannya servis yang jujur. Servis. Jadi teknisi itu menilai kerusakan itu dari kejujuran. Orang tuh dibahasnya nanti bro. Di episode berikut aja bro ya. Ya apa ini kesan-kesannya. Jadi Iya benar. gua ngerti arah pembicaraan lo. Iya. Gua kutip aja. Kepanjangan ini udah malam. Spesial warna channel hanya buat lo. Warna channel Iya, hanya jadi buat lo. seperti kalau lu Ah. berobat ke dokter. Iya, gua ngerti. Kalau lu yang ngomong batuk. Iya, Iya. jadi kalau servis handphone Iya. diusahakan lu jujur biar Jujur, ya. teknisi bisa menganalisanya. Ini namanya pesan-kesan. Tadi kenapa nggak tahu, Kori? Iya. Ya ini namanya pesan-kesan. Jadi misalnya ini bang ngehengnya begini, jujur aja. Jujur apa aja, adanya. awalnya kenapa, belum Iya. kenapa, udah diservis atau belum. Iya. Jadi jangan berpikir kalau lu jujur lu akan mau, enggak, mendingan lu jujur biar handphone cepet jadi. Nah kebanyakan orang nggak jujur. Oh. Udah ya. Jadi tarik terusin. Ya. Di Oke, next guys. episode. Gua kutip ya, untuk para teknisi kata Bang Kori yang beliau juga dari nol otodidak, yang banyak belum tahu belajar, yang udah jago bagi tutorial cara gratis. Lu gratis nggak itu channel lu? Gratis, Pak. tutorial, Gratis. semua. Nonton ribuan Iya. gratis. 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 Nah, berbagilah ilmu dan juga untuk para user Nah. tukang yang suka nyerpis ke lu nih. Nah. Jujurlah, berarti banyak yang nggak jujur ya. Lu nyanyiin di konten jujurlah padaku, handphonemu kenapa Iya. rusak gitu kan. Bilang hidup ternyata mati. Nah ya, jujur biar teknisnya enak kerjanya. Menganalisanya enak. Menganalisanya enak, sakitnya apa gitu. Oke, cukup sekian dulu. Kita lanjut nanti Bang Kori mau undang lagi kalau banyak pertanyaan. Ya, Benar. pertanyaan. Oke. Ini caranya gimana? Harga servis ini berapa? Nanti bisa lah episode keberapa gua Iya, undang lagi. Siap. Terima kasih banyak Siap. atas waktunya. Jadi Atas- dapatnya itu di akhir ini ya. Iya.
dapetnya tuh di akhir. Dapat apanya? Chemistry apa sih? Chemistry. Iya, dapetnya di akhir ya. Di awal pelan-pelan ya, dapetnya di akhir ya. Enggak, karena gua Jadi sama lu udah biar netizen makin penasaran. Iya. Dapetnya di akhir tuh gimana sih? Iya, jadi ditonton dari pertama sampai akhir. Garing banget nih. Ya, Gitu. pas Di akhir udah dapet nih. ilmu. Ya habis. Tapi lengkap bro di sini. Lawakannya ada, ceng-cengannya ada, edukasinya ada. Itulah channel gua. Lengkap pokoknya karena sesuai tagline kita. Penutup ikutin gua. Ikutin ya. Ngobrol santai, Santai. penuh warna. Penuh warna. See you. menjadi yang